Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah kelucuan dari Abu Nawas yaitu tamu tak diundang. Di sebuah desa yang tenang, di pinggir hutan yang lebat, hidup seorang pria bijak bernama Abu Nawas. Ia dikenal di seluruh penjuru desa sebagai seorang yang cerdas, humoris, dan penuh kebijaksanaan. Abu Nawas menjalani hidupnya dengan santai, sering menghabiskan waktu di rumah, menyendiri sambil menikmati kedamaian alam. Namun, ada satu hal yang selalu ia nikmati, memasak. Keahlian memasaknya sudah sangat terkenal, terutama ketika ia membuat gulai kambing, hidangan yang tak tertandingi kelezatannya. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di dapur rumahnya, sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat gulai kambing. Ia memotong daging kambing dengan hati-hati, menyiapkan bumbu-bumbu yang harum, dan memasukkan semua bahan itu ke dalam panci besar yang mendidih di atas api. Aroma rempah-rempah yang menyebar dari dapurnya begitu menggoda, bahkan bisa tercium sampai ke ujung desa. Namun, seperti biasanya, ketika aroma masakan itu menyebar, tidak lama kemudian, seseorang akan datang berkunjung. Tamu yang satu ini, bernama Haji Mustafa, adalah seorang teman lama Abu Nawas. Haji Mustafa adalah seorang pedagang kaya yang sering datang ke rumah Abu Nawas untuk bercengkerama, berbicara tentang berbagai hal, atau hanya sekedar menikmati masakan istimewa dari Abu Nawas. Hari itu, seperti yang sudah diduga oleh Abu Nawas, Haji Mustafa datang tanpa diundang. Tiba-tiba, pintu rumah Abu Nawas diketuk dengan keras. Abu Nawas yang sedang sibuk mengaduk gulai di dapur hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan kedatangan Haji Mustafa yang tidak terjadwal. "Masuklah, Haji Mustafa," teriak Abu Nawas dari dapur. Pintu terbuka, dan Haji Mustafa memasuki rumah dengan langkah ringan. Ia membawa senyum lebar di wajahnya, seolah-olah ia sudah tahu bahwa masakan lezat tengah dipersiapkan di dapur. "Assalamualaikum, Abu." "Ah, aku tahu betul aroma ini. Pasti gulai kambing yang sedang dimasak, kan?" Haji Mustafa berkata dengan nada ceria. Abu Nawas, yang sedang mengaduk gulai di atas api, tidak langsung menjawab. Ia melihat Haji Mustafa berdiri di ambang pintu dapur, matanya berbinar-binar. "Tentu saja, gulai kambing, Haji," jawab Abu Nawas sambil tersenyum kecil. "Tapi aku bertanya-tanya, apakah kau datang karena aroma masakanku yang sedap ini, atau karena rindumu padaku yang sudah lama tidak bertemu?" Haji Mustafa tertawa terbahak-bahak. "Ah, Abu, kau selalu bisa membuatku tersenyum. Tentu saja, aku datang karena aroma masakanmu. Apalagi yang bisa membuat seseorang seperti aku bertahan di jalan-jalan panjang, kalau bukan aroma makananmu yang menggoda?" Abu Nawas mengangguk, tapi matanya menyiratkan sebuah renungan. "Jika kau datang karena aroma masakan ini, maka maafkan aku, Haji. Masakanku belum siap. Gulai ini masih lama untuk matang. Tapi jika kau datang karena rindumu padaku, maka duduklah, temanku. Kita akan berbicara hingga masakanku selesai." Haji Mustafa terlihat terkejut sesaat, tetapi kemudian ia tersenyum bijaksana. Ia mengerti bahwa Abu Nawas sedang mengajaknya untuk menikmati sebuah percakapan yang lebih dalam, bukan sekadar makan bersama. Akhirnya, ia duduk di kursi yang ada di dekat meja makan. "Baiklah, Abu. Aku akan duduk, bukan hanya karena masakanmu, tetapi karena sudah lama kita tidak berbincang. Apa yang baru dari hidupmu, sahabatku?" Abu Nawas memandang Haji Mustafa dengan mata yang penuh perhatian, lalu berkata, "Kehidupan ini selalu penuh kejutan, Haji. Namun, ada hal yang tak pernah berubah, yaitu kebijaksanaan yang hanya datang dengan waktu. Aku telah belajar banyak tentang hidup, tentang bagaimana kita bisa merasakan kedamaian dalam kesederhanaan, dan tentang bagaimana kita bisa memberi, tanpa mengharapkan apapun kembali." Haji Mustafa menyandarkan tubuhnya di kursi, mendengarkan dengan seksama. Itu terdengar seperti pelajaran yang dalam. "Tapi aku penasaran, Abu. Apa yang sebenarnya kau rasakan dengan hidup yang penuh kesederhanaan itu? Bukankah banyak orang lebih memilih hidup yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan?" Abu Nawas tersenyum tipis, lalu mengangkat panci berisi gulai kambing yang hampir matang. "Lihatlah, Haji. Aku memasak gulai ini dengan penuh perhatian, penuh cinta, dan kesabaran. Bagi sebagian orang, memasak hanya soal menyiapkan makanan dengan cepat. Tetapi bagi diriku, memasak adalah seni.
Ia mengajarkan kita untuk sabar, untuk memperhatikan detail, dan untuk memberi sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Haji Mustafa terdiam, merenung sejenak, lalu berkata, "Aku selalu terpesona dengan cara pandangmu, Abu. Hidupmu seolah jauh dari hiruk-pikuk dunia, namun penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Mungkin aku perlu belajar lebih banyak darimu." Abu Nawas menundukkan kepala dengan penuh rasa syukur. Kita semua belajar dari pengalaman, Haji. Dan pengalaman itu bukan hanya datang dari kesuksesan, tetapi juga dari kegagalan dan tantangan hidup. Sebagaimana gulai kambing ini, ia hanya bisa matang sempurna setelah melalui proses yang panjang. Begitu juga hidup kita, Haji. Percakapan mereka terus berlanjut, membahas segala hal mulai dari kehidupan, filosofi, hingga pengalaman-pengalaman pribadi yang telah mereka lalui. Abu Nawas tidak hanya mengajari Haji Mustafa tentang masakan, tetapi juga tentang arti sebenarnya dari hidup. Tak terasa, gulai kambing yang dimasak Abu Nawas akhirnya matang. Dengan aroma yang menggoda, ia menyajikan hidangan tersebut di meja makan. Mereka berdua makan dengan lahap, menikmati setiap suapan yang penuh rasa dan kedamaian. Namun, setelah beberapa saat, Haji Mustafa terdiam dan menatap Abu Nawas dengan serius. "Abu, aku tahu kau tidak hanya ingin menyajikan gulai kambing ini. Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepadaku, bukan?" Abu Nawas memandangnya dengan tatapan tajam dan lembut. "Tentu, Haji. Setiap masakan yang aku buat, setiap kata yang aku ucapkan, selalu ada pesan yang lebih dalam. Namun, kadang-kadang, pesan itu tidak datang dari apa yang terlihat di permukaan, tetapi dari apa yang ada di dalam hati." Haji Mustafa menatap sahabatnya dengan penuh perhatian, merasa seolah ada sesuatu yang sangat penting yang akan dia pelajari dari percakapan ini. Abu Nawas mengangkat gelas teh dan meminumnya pelan-pelan. "Kita semua datang ke dunia ini dengan tujuan. Tujuan itu bukan untuk meraih kekayaan atau kemewahan semata, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Dan dalam perjalanan hidup ini, kita akan menemukan banyak tamu tak diundang, seperti dirimu yang datang ke rumahku hari ini. Namun, tamu yang sebenarnya adalah pengalaman, pelajaran, dan kesempatan untuk tumbuh." Haji Mustafa terdiam sejenak, mencerna kata-kata Abu Nawas. "Aku mengerti, Abu. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi hingga aku lupa untuk menemukan kedamaian dalam diri." Abu Nawas tersenyum dengan bijak. "Itulah tujuan kita, Haji. Untuk memahami bahwa kedamaian sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Jika kita bisa mencapainya, maka kita tidak akan pernah merasa kesepian atau terasing, meskipun dunia di sekitar kita terus berubah." Setelah percakapan panjang itu, Haji Mustafa merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang berbeda. Tidak hanya mengejar kekayaan atau kesuksesan, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kedamaian batin. Malam itu, saat mereka berdua duduk bersama, menikmati teh hangat setelah makan, Haji Mustafa akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Terima kasih, Abu. Aku rasa, aku harus pulang sekarang. Tapi aku akan membawa pelajaran ini bersama-sama dalam hidupku." Abu Nawas mengangguk, tersenyum bijak. "Kau akan selalu diterima di rumahku, Haji. Dan ingatlah, tamu yang sebenarnya bukanlah yang datang untuk makan, tetapi yang datang untuk memberi makna." Haji Mustafa berdiri, meninggalkan rumah Abu Nawas dengan perasaan yang penuh. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan sahabatnya itu bukan hanya tentang gulai kambing, tetapi tentang sebuah pelajaran hidup yang akan selalu ia bawa. Tamu tak diundang memang datang kapan saja, namun yang paling penting adalah apa yang mereka tinggalkan setelah mereka pergi. Teka-teki puasa. Bulan Ramadan tiba, dan suasana di kota Baghdad menjadi lebih semarak. Setiap sore, aroma makanan lezat menyeruak dari rumah-rumah penduduk. Di pasar, pedagang menjajakan berbagai hidangan berbuka puasa dengan penuh semangat. Di antara keramaian itu, Abu Nawas duduk santai di sudut kedai teh, menikmati percakapan ringan dengan beberapa sahabatnya. Tiba-tiba, seorang pria datang mendekat dan bertanya dengan nada serius, "Wahai Abu Nawas, menurutmu apa yang paling berat saat menjalankan ibadah puasa?" Orang-orang yang mendengar pertanyaan itu pun mulai berbisik-bisik. Sebagian menjawab dalam hati, tentu saja menahan lapar dan haus, yang lain berpikir, mungkin menahan emosi dan amarah lebih sulit. Namun, Abu Nawas yang terkenal dengan kepintaran dan kelucuannya hanya tersenyum.
Ia mengelus janggutnya sejenak, lalu menjawab dengan nada jenaka, yang paling berat itu bukan menahan lapar atau haus, tapi menahan diri agar tidak melahap porsi buka puasa tetangga. Seisi kedai pun meledak dalam tawa. Pria yang bertanya pun ikut tersenyum dan mengangguk-angguk. Benar juga. Godaan terbesar saat puasa adalah makanan yang bukan milik kita, katanya sambil tertawa. Abu Nawas melanjutkan, lihat saja, menjelang maghrib, setiap rumah mengeluarkan aroma makanan yang menggoda. Hidung ini seolah-olah diajak berkeliling ke dapur setiap orang. Betapa beratnya menahan diri agar tidak diam-diam ikut berbuka di rumah sebelah, terutama kalau baunya lebih menggoda daripada makanan di rumah sendiri. Orang-orang yang berkumpul semakin tergelak. Salah seorang sahabat Abu Nawas menimpali, kalau begitu, mungkin kita perlu menutup hidung selama Ramadan. Atau, lebih baik lagi, kita perlu memperkuat iman dan memperbanyak doa agar tetap sabar hingga waktu berbuka tiba, sahut yang lain. Kisah kelucuan lainnya dari Abu Nawas yaitu, salam lebaran unik. Hari Raya Idul Fitri tiba, suasana di kota Baghdad penuh dengan kegembiraan. Anak-anak berlarian dengan pakaian terbaik mereka, sementara orang-orang dewasa sibuk bersilaturahmi. Suara takbir berkumandang, menambah syahdu suasana kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Di sebuah sudut jalan, Abu Nawas duduk di bawah pohon rindang, menikmati angin sepau-sepai sambil memperhatikan keramaian. Seorang anak kecil dengan mata berbinar mendekatinya dan berkata dengan polos, "Paman Abu Nawas, mana salam tempelku?" Semua orang memberikannya kepada anak-anak, tapi aku belum mendapatkannya darimu. Abu Nawas tersenyum dan mengusap kepala anak itu. Wahai anak kecil, aku tentu akan memberikanmu salam tempel. Tapi bukan untuk menyenangkanmu semata, melainkan agar kau membeli kebahagiaan yang bisa kau bagi dengan orang lain. Anak itu mengerutkan keningnya, merasa penasaran. Apa maksudnya, Paman? Abu Nawas pun mengeluarkan beberapa keping dirham dan meletakkannya di tangan si anak. Kau bisa menggunakan ini untuk membeli sesuatu yang kau inginkan. Tapi cobalah pikirkan, jika kau gunakan untuk membuat orang lain bahagia, maka kebahagiaanmu pun akan berlipat ganda. Anak itu terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berlari menuju pasar. Abu Nawas mengamati dari kejauhan, ingin tahu apa yang akan dilakukan anak tersebut. Tak lama kemudian, anak itu kembali dengan sekantong kecil permen dan beberapa roti. Paman Abu Nawas, aku membeli permen ini dan akan membagikannya kepada teman-temanku yang tidak mendapat salam tempel hari ini. Dan roti ini untuk seorang kakek tua yang tadi kulihat duduk sendirian di depan masjid. Abu Nawas tertawa bahagia dan mengelus kepala anak itu. Nah, sekarang kau mengerti arti kebahagiaan sejati. Ketika kita berbagi, kebahagiaan kita justru bertambah, bukan berkurang. Anak kecil itu mengangguk dengan wajah berseri-seri. Ia pun berlari pergi, bersiap membagikan permen kepada teman-temannya. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas. Hari itu, ia bukan hanya memberi salam tempel, tetapi juga sebuah pelajaran berharga tentang makna berbagi di hari yang penuh berkah. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas dan pemahaman tentang kesedihan. Pada suatu sore yang sejuk, saat matahari mulai terbenam dan langit mulai menguning, seorang teman lama Abu Nawas datang mengunjungi rumahnya. Wajah teman itu tampak murung, dan langkahnya terhuyung-huyung seakan membawa beban yang berat. Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah, menikmati angin sore, memandang temannya dengan penuh perhatian. Abu Nawas, kata temannya dengan suara pelan, aku merasa sedih, hidupku terasa berat dan penuh dengan kesedihan. Sepertinya semua yang aku lakukan selalu berakhir buruk. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tidak buru-buru memberi tanggapan. Ia mengerti bahwa temannya sedang melalui masa yang sulit, dan seringkali, kata-kata tidak cukup untuk mengobati luka hati. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam dan mengangkat wajahnya, menatap temannya dengan penuh pengertian. Kesedihan adalah bagian dari hidup, temanku, kata Abu Nawas dengan lembut, kadang-kadang kita merasa terperangkap dalam awan gelap, dan semuanya tampak suram. Tapi ingatlah, kesedihan itu seperti hujan yang datang dan pergi. Tidak ada hujan yang berlangsung selamanya. Setelah hujan, pasti ada pelangi. Temannya menundukkan kepala, seakan mencoba mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, kadang aku merasa seperti hujan yang tak pernah berhenti. Kesedihan itu datang begitu mendalam, aku tidak tahu kapan akan berakhir. Abu Nawas tersenyum lembut. Memang begitu, temanku. Kadang kita merasa terperangkap dalam kegelapan,
Tapi jika kita belajar untuk menerima kesedihan, kita akan melihat pelangi yang datang setelah hujan. Pelangi itu bisa berupa kebijaksanaan, kedamaian hati, atau bahkan keindahan baru dalam hidup kita. Temannya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Kata-kata Abu Nawas seperti menembus lapisan kesedihannya, memberikan sedikit ruang untuk harapan. Abu Nawas melanjutkan, kesedihan memang bisa membuat kita merasa lemah dan rapuh, tetapi jika kita berhenti melawan dan mulai menerimanya, kita akan menemukan bahwa setiap kesedihan memiliki pelajaran untuk kita. Kadang-kadang, kesedihan itu datang untuk mengajarkan kita tentang kekuatan, tentang ketabahan, atau bahkan untuk memperkenalkan kita pada bagian diri kita yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Jadi, kamu mengatakan bahwa kita harus menerima kesedihan begitu saja? Tanya temannya dengan ragu. Abu Nawas mengangguk perlahan. Bukan hanya menerima, tetapi belajar darinya. Ketika hujan datang, kita tidak melawannya, bukan? Kita menunggu hingga ia reda, dan kita belajar untuk merasakan keindahan setelahnya. Begitu juga dengan kesedihan. Kita tidak bisa menghindar dari perasaan itu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Apakah kita akan terjebak dalam kesedihan itu, atau kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari darinya dan terus melangkah? Temannya mulai merasa sedikit lebih baik. Meskipun kesedihan itu belum sepenuhnya hilang, kata-kata Abu Nawas memberinya perspektif baru tentang cara menghadapi perasaan yang sedang ia alami. Aku rasa aku mulai mengerti, katanya dengan pelan. Mungkin aku terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan tanpa melihat hal-hal baik yang bisa datang setelahnya. Abu Nawas tersenyum bijak. Kadang kita harus memberi waktu kepada diri kita untuk merasakan kesedihan, namun jangan biarkan itu menguasai hidupmu. Setelah hujan, bumi menjadi subur, begitu juga dengan hati yang mengalami kesedihan. Ia akan tumbuh dan menjadi lebih kuat setelah melalui proses tersebut. Temannya duduk di samping Abu Nawas, mereka berdua duduk diam dalam keheningan yang damai. Hanya angin sore yang terdengar, dan suasana sekitar yang mulai mereda. Meskipun masalah temannya belum sepenuhnya terselesaikan, ada rasa tenang yang perlahan meresap ke dalam dirinya. Abu Nawas tidak perlu berkata lebih banyak lagi. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk menyembuhkan luka hatinya. Kadang-kadang, yang dibutuhkan hanyalah sedikit kebijaksanaan dan waktu untuk menerima kenyataan, bahwa kesedihan adalah bagian dari kehidupan yang akan berlalu, dan di balik itu semua, akan ada pelajaran yang berharga. Terima kasih, Abu Nawas, kata temannya dengan suara yang lebih tenang. Aku rasa aku bisa melihat sedikit cahaya di ujung jalan. Aku akan mencoba untuk lebih menerima dan belajar dari kesedihanku. Abu Nawas mengangguk dengan penuh kasih. Kehidupan ini penuh dengan pasang surut. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi setiap gelombang yang datang. Teruslah berjalan, dan ingat bahwa pelangi selalu mengikuti hujan. Temannya berdiri dan melangkah pergi, tetapi kali ini dengan langkah yang lebih ringan, seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Meskipun kesedihan itu masih ada, ia tahu bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Abu Nawas, dengan kebijaksanaan dan ketenangannya, telah menuntunnya untuk melihat sisi terang di balik awan gelap. Sejak hari itu, temannya belajar untuk tidak terlalu terjebak dalam kesedihan, tetapi untuk menerima dan belajar dari setiap perasaan yang datang, dan menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati seringkali datang setelah kita melewati masa-masa yang penuh tantangan. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya yaitu debat Abu Nawas dengan filsafat tentang waktu. Pada suatu pagi yang tenang, seorang filsuf terkemuka datang mengunjungi Abu Nawas. Filsuf itu dikenal sebagai seorang pemikir yang mendalam, selalu merenung tentang makna hidup dan esensi dari berbagai hal, namun hari itu, ia datang dengan sebuah pertanyaan yang mengusik pikirannya. Abu Nawas, katanya dengan penuh rasa ingin tahu, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan bijaksana? Kita semua tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya dengan benar? Abu Nawas, yang sedang duduk di bawah pohon rindang sambil menikmati angin sepai-sepai, memandangi filsuf itu dengan senyum penuh arti. Ia tampak seperti sudah menunggu pertanyaan ini datang. Tanpa terburu-buru, Abu Nawas merespons dengan tenang, "Waktu adalah seperti air dalam gelas, temanku." Filsuf itu tercengang mendengar perbandingan itu. "Air dalam gelas? Apa maksudmu?" tanya filsuf itu dengan penuh rasa penasaran. Abu Nawas melanjutkan dengan santai, "Kita bisa menunggu sampai gelas itu penuh, atau kita bisa meminumnya sedikit demi sedikit, menikmati setiap tetesnya. Waktu pun demikian, kita bisa terus menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu.
atau kita bisa memanfaatkan setiap momen yang ada, menikmati setiap detik yang diberikan. Filsuf itu merenung sejenak. Jawaban yang diberikan Abu Nawas terdengar sederhana, namun menyentuh inti dari pertanyaan yang ia ajukan. Jadi, kamu mengatakan bahwa kita harus menikmati waktu kita, bukannya hanya menunggu sampai kita memiliki cukup waktu? Filsuf itu bertanya kembali, berusaha untuk lebih memahami. Abu Nawas mengangguk dengan bijak. Betul, jawabnya. Waktu tidak pernah cukup jika kita hanya menunggu. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa waktu yang benar-benar berharga adalah waktu yang datang dengan kondisi sempurna, waktu yang kita pikir akan datang nanti. Namun, waktu itu selalu ada di hadapan kita, di setiap detik yang kita jalani. Nikmatilah setiap momennya, karena waktu yang paling berharga adalah waktu yang kita alami dengan penuh kesadaran, bukan yang kita harapkan di masa depan. Filsuf itu menatap Abu Nawas, terkesima dengan penjelasan yang sangat sederhana namun begitu dalam. Selama ini, ia telah menghabiskan banyak waktu merenung tentang bagaimana mengatur hidupnya dengan bijaksana, namun ia seringkali merasa bahwa ia selalu kekurangan waktu. Jawaban Abu Nawas seolah membuka matanya tentang cara yang lebih sederhana untuk melihat waktu. Jadi, kamu mengajarkan bahwa kita harus berhenti menunggu waktu yang sempurna dan mulai menghargai setiap detik yang ada, bahkan yang kita anggap sepele? Tanya filsuf itu lagi, mencoba meresapi lebih dalam makna dari kata-kata Abu Nawas. Ya, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Waktu itu seperti air dalam gelas. Jika kita terus menunggu sampai gelas itu penuh, kita akan kehilangan banyak momen indah dalam hidup. Kita harus belajar untuk meminum air itu sedikit demi sedikit, menikmati setiap tetesnya. Begitu juga dengan waktu. Setiap detik adalah kesempatan yang berharga, dan jika kita berhenti menunggu waktu yang tepat, kita akan dapat memanfaatkannya dengan lebih bijaksana. Filsuf itu merenung lebih dalam, mencerna setiap kata yang keluar dari mulut Abu Nawas. Baginya, waktu selalu menjadi sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Terlalu sering ia merasa bahwa ia kekurangan waktu, terlalu sibuk dengan pekerjaan atau pemikiran besar yang tidak kunjung selesai. Tetapi, kini, penjelasan Abu Nawas membuka pandangannya bahwa sebenarnya waktu itu cukup, asal ia tahu bagaimana cara memanfaatkannya dengan bijak. Abu Nawas, katanya setelah beberapa saat, aku merasa aku telah membuang begitu banyak waktu hanya untuk menunggu keadaan yang lebih baik atau waktu yang lebih tepat. Kini aku mengerti, mungkin selama ini aku terlalu sibuk mencari waktu yang sempurna, padahal setiap momen sudah cukup berharga jika kita tahu bagaimana menikmatinya. Abu Nawas tersenyum. Begitulah, jawabnya. Kebijaksanaan tentang waktu tidak terletak pada seberapa banyak waktu yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Setiap detik adalah hadiah yang bisa kita nikmati, dan hanya dengan cara itu, kita bisa merasa bahwa hidup kita benar-benar penuh. Filsuf itu mengangguk perlahan. Ia merasa seperti baru saja menerima pelajaran besar dari Abu Nawas, pelajaran yang tidak bisa didapatkan dari buku atau teori filsafat yang rumit. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk mulai menghargai waktu yang ada, menikmati setiap momen hidup dengan sepenuh hati. Setelah percakapan itu, filsuf tersebut kembali ke rumahnya dengan pemahaman yang baru. Ia tidak lagi merasa kekurangan waktu, karena ia tahu sekarang bahwa waktu yang sebenarnya berharga adalah waktu yang kita jalani dengan kesadaran penuh dan penuh apresiasi terhadap setiap detiknya. Abu Nawas, seperti biasa, melanjutkan hidupnya dengan tenang, menikmati setiap momen yang datang. Baginya, kebijaksanaan bukan hanya terletak pada kata-kata yang diucapkan, tetapi pada cara hidup yang dijalani dengan penuh perhatian terhadap setiap detik yang diberikan hidup. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas dan keberanian untuk tidak tahu. Pada suatu hari yang tenang, saat angin sepau-sepau bertiup dan langit biru tanpa awan, seorang filsuf terkenal yang telah menghabiskan banyak waktu untuk merenung dan mencari makna kehidupan datang mengunjungi Abu Nawas. Ia datang dengan tujuan yang jelas, ingin menguji kebijaksanaan Abu Nawas tentang kehidupan dan pengetahuan. Filsuf itu memandang Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon, menikmati udara segar. Setelah beberapa waktu berdiri memerhatikannya, filsuf itu akhirnya membuka percakapan. Abu Nawas, katanya dengan suara serius, aku ingin bertanya kepadamu tentang sesuatu yang sudah lama membuatku penasaran. Apa yang kamu ketahui tentang dunia ini? Apa yang paling penting bagi kita untuk pahami dalam hidup ini? Abu Nawas yang tampaknya tidak terburu-buru dalam menjawab, tersenyum tipis. Ia memandang filsuf itu dengan penuh perhatian, lalu mengangguk pelan seolah memahami beratnya pertanyaan itu. Kemudian, ia menjawab dengan tenang, yang paling penting untuk kita pahami, filsuf, adalah keberanian untuk tidak tahu.
Filsuf itu terkejut mendengar jawaban yang sederhana namun penuh makna itu. Ia mengerutkan kening dan bertanya lagi, keberanian untuk tidak tahu? Tapi bukankah hidup ini tentang mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam? Bagaimana mungkin kita bisa hidup tanpa mengetahui apa yang terjadi di dunia ini? Abu Nawas mengangguk, lalu memandang jauh ke horizon, seolah berbicara kepada alam semesta. Dunia ini memang luas, filsuf. Begitu banyak hal yang kita ingin pahami, tetapi kadang-kadang, semakin kita mencari, semakin kita menyadari betapa sedikit yang kita ketahui. Kita dikelilingi oleh misteri yang tak terpecahkan, dan seringkali kita merasa tertekan untuk memahami segalanya. Namun, kebijaksanaan datang ketika kita belajar untuk menerima ketidaktahuan kita. Filsuf itu mendengarkan dengan seksama, tetapi masih merasa ragu. Tapi bagaimana kita bisa menerima ketidaktahuan itu? Bukankah kita harus terus mencari jawaban? Jika kita tidak tahu, bagaimana kita bisa bergerak maju dalam hidup? Abu Nawas tersenyum lagi, kali ini dengan senyum yang lebih dalam dan penuh makna. Ketidaktahuan itu bukanlah kelemahan, filsuf. Ketidaktahuan itu adalah ruang kosong yang memberi kita kesempatan untuk belajar, untuk bertumbuh. Kadang-kadang, kebijaksanaan sejati datang bukan dari apa yang kita ketahui, tetapi dari keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Ia berhenti sejenak, seolah memberi waktu bagi filsuf itu untuk merenungkan kata-katanya. Ketika kita bisa hidup dalam kedamaian dengan ketidaktahuan kita membuka diri untuk hal-hal baru yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita berhenti terobsesi dengan jawaban yang sempurna dan mulai menghargai proses belajar itu sendiri. Dunia ini penuh dengan pertanyaan yang tidak selalu memiliki jawaban, dan kadang, itulah yang membuat hidup ini menarik. Kita tidak harus tahu semuanya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran, menerima ketidaktahuan kita dengan lapang dada, dan hidup dengan penuh rasa ingin tahu tanpa tekanan untuk memiliki semua jawaban. Filsuf itu terdiam, matanya mulai berbinar, seolah ia baru saja menerima pencerahan. Jadi, kamu mengatakan bahwa kita tidak perlu merasa terbebani dengan ketidaktahuan kita? Bahwa kebijaksanaan datang dari menerima bahwa kita tidak akan pernah tahu segalanya? Abu Nawas mengangguk. Ya, filsuf. Tidak semua hal perlu dipahami. Kebijaksanaan bukan hanya tentang mengetahui apa yang benar, tetapi juga tentang mengerti bahwa beberapa hal tidak perlu dijelaskan. Kita harus memiliki keberanian untuk hidup dengan pertanyaan, untuk menghargai ketidakpastian, dan untuk menikmati perjalanan meski kita tidak tahu apa yang akan terjadi di ujung jalan. Filsuf itu menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Ia merasa seolah dunia yang ia kenal selama ini berubah seketika. Apa yang sebelumnya ia anggap sebagai suatu keharusan, yaitu mencari pengetahuan yang tak terbatas, sekarang terasa seperti beban yang tidak perlu. Ia menyadari bahwa dalam hidup ini, bukan hanya pengetahuan yang perlu kita kejar, tetapi juga kedamaian dalam menerima segala ketidaktahuan yang ada. Abu Nawas, kata filsuf itu dengan nada yang lebih lembut, aku rasa aku mengerti sekarang. Kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang memahami segala sesuatu, tetapi juga tentang keberanian untuk hidup dengan ketidakpastian. Terima kasih, Abu Nawas, karena telah mengajarkan aku hal yang sangat berharga. Abu Nawas tersenyum bijak, tidak ada yang perlu terima kasih, filsuf. Yang terpenting adalah bahwa kita bisa belajar untuk menerima hidup apa adanya, dengan segala ketidaktahuannya, dan menjalani hari demi hari dengan penuh rasa ingin tahu dan keikhlasan. Mereka berdua duduk bersama dalam hening, menikmati ketenangan yang muncul setelah percakapan itu. Filsuf itu merasa lega, seolah-olah dia telah melepaskan suatu beban yang tak lagi diperlukan. Sejak saat itu, ia mulai menjalani hidup dengan cara yang berbeda, lebih terbuka, lebih menerima, dan lebih damai dengan ketidaktahuan yang ada dalam dirinya. Abu Nawas, seperti biasa, tidak mencari pengakuan atau pujian atas kebijaksanaannya. Bagi dia, kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk hidup dengan penuh kesadaran, tanpa terperangkap dalam keinginan untuk menguasai segala sesuatu. Keberanian untuk tidak tahu, bagi Abu Nawas, adalah salah satu rahasia hidup yang paling mendalam dan paling membebaskan. Kisah kelucuan dan inspiratif Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas dan filsafat kebahagiaan. Pada suatu sore yang sejuk, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Angin yang berhembus lembut membuat dedaunan berdesir, menciptakan irama alam yang menenangkan hati. Ia sedang menikmati secangkir teh hangat, ditemani oleh seorang teman dekat yang datang berkunjung untuk berbincang-bincang. Temannya, seorang pria yang tampak kebingungan dan penuh pikiran,
duduk di sampingnya dengan wajah yang tampak murung. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya membuka suara. "Abu Nawas," katanya dengan nada penuh tanya, "aku sudah mencari kebahagiaan ke sana kemari. Aku telah mencoba segala cara, mulai dari mengumpulkan harta, mencari status sosial, hingga mengejar popularitas. Namun, aku merasa kebahagiaan sejati selalu terasa jauh dariku. Apa yang harus aku lakukan, Abu Nawas? Bagaimana aku bisa menemukan kebahagiaan sejati?" Abu Nawas menatap temannya dengan mata penuh pemahaman. Ia sudah sering mendengar keluhan seperti itu dari banyak orang. Setelah beberapa saat berpikir, ia tersenyum dengan bijak dan berkata, "Kebahagiaan sejati, temanku, bukanlah sesuatu yang bisa dicari di luar sana. Itu bukan sesuatu yang dapat kau beli dengan uang atau temukan di tempat-tempat yang jauh. Kebahagiaan sejati datang dari dalam dirimu sendiri." Temannya menatap Abu Nawas dengan bingung. "Tapi, aku sudah mencoba mencari kebahagiaan di segala tempat. Aku bahkan berkeliling ke banyak tempat yang indah, berkumpul dengan banyak orang, dan memiliki banyak hal. Tetapi tetap saja aku merasa tidak puas." Abu Nawas memiringkan kepala dan berkata, "Aku mengerti, temanku. Kau mencari kebahagiaan di luar dirimu, berharap bahwa sesuatu atau seseorang bisa memberikannya kepadamu. Tetapi kebahagiaan sejati tidak ditemukan dengan memiliki lebih banyak atau menjadi lebih besar. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Itu adalah sebuah kedamaian yang muncul ketika kita menerima diri kita apa adanya dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki." Temannya tampak tertegun mendengar kata-kata Abu Nawas. "Maksudmu, kita bisa bahagia dengan apa yang kita punya, tanpa harus terus mencari lebih banyak?" Abu Nawas mengangguk pelan. "Ya, tepat sekali. Kebahagiaan sejati bukan tentang mengumpulkan lebih banyak harta atau mencapai lebih banyak prestasi. Itu hanya ilusi kebahagiaan yang datang dan pergi. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa menghargai apa yang sudah ada, ketika kita bisa bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidup ini. Cobalah untuk melihat segala sesuatu yang sudah kau miliki, baik itu keluarga, teman, kesehatan, atau bahkan secangkir teh hangat di tanganmu saat ini. Itu semua adalah berkat yang sering kita abaikan hanya karena kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar sana." Temannya merenung mendalam, seakan-akan kata-kata Abu Nawas membuka mata hatinya. "Jadi, kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri? Aku hanya perlu menerima diri aku dan merasa cukup dengan apa yang aku punya?" Abu Nawas tersenyum lembut. "Benar, temanku. Ketika kita belajar menerima diri kita dengan segala kekurangan dan kelebihan, kita akan merasa lebih damai. Kebahagiaan bukanlah tujuan akhir yang harus dicapai, tetapi sebuah perjalanan yang dimulai dengan penerimaan dan rasa syukur atas apa yang sudah ada. Kebahagiaan adalah saat kita bisa menikmati hidup apa adanya, tanpa terlalu banyak mengkhawatirkan apa yang belum kita miliki." Mereka berdua duduk dalam keheningan sejenak, hanya terdengar suara angin yang berhembus lembut. Temannya mulai merasakan ketenangan yang baru. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar dirinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan itu sudah ada di dalam dirinya, hanya menunggu untuk ditemukan. Setelah beberapa waktu, temannya akhirnya berkata dengan suara yang lebih ringan, "Aku merasa seolah beban yang aku bawa selama ini mulai terlepas, Abu Nawas. Aku mulai mengerti bahwa kebahagiaan itu bukan tentang memiliki lebih banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang aku punya." Abu Nawas menatapnya dengan penuh kasih. "Itulah kebahagiaan sejati, temanku. Kebahagiaan itu tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam perasaan kurang atau lebih. Hidup ini begitu berharga, dan kebahagiaan akan datang ketika kita bisa menikmati setiap momen yang ada." Temannya tersenyum, hatinya mulai terasa lebih ringan. Ia merasa seolah-olah sebuah pintu kebahagiaan terbuka di dalam dirinya, dan ia siap untuk menjalani hidup dengan lebih penuh rasa syukur dan penerimaan. Kebahagiaan sejati bukanlah tujuan yang jauh di depan, tetapi sebuah perjalanan yang dimulai dari dalam hati. Begitulah kebijaksanaan Abu Nawas yang sederhana namun mendalam. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang menerima diri kita, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dan menghargai setiap momen dalam hidup ini. Kisah kelucuan dari Abu Nawas yaitu, tamu tak diundang. Di sebuah desa yang tenang, di pinggir hutan yang lebat, hidup seorang pria bijak bernama Abu Nawas. Ia dikenal di seluruh penjuru desa sebagai seorang yang cerdas, humoris, dan penuh kebijaksanaan. Abu Nawas menjalani hidupnya dengan santai, sering menghabiskan waktu di rumah,
menyendiri sambil menikmati kedamaian alam. Namun, ada satu hal yang selalu ia nikmati, memasak. Keahlian memasaknya sudah sangat terkenal, terutama ketika ia membuat gulai kambing, hidangan yang tak tertandingi kelezatannya. Pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di dapur rumahnya, sibuk menyiapkan bahan-bahan untuk membuat gulai kambing. Ia memotong daging kambing dengan hati-hati, menyiapkan bumbu-bumbu yang harum, dan memasukkan semua bahan itu ke dalam panci besar yang mendidih di atas api. Aroma rempah-rempah yang menyebar dari dapurnya begitu menggoda, bahkan bisa tercium sampai ke ujung desa. Namun, seperti biasanya, ketika aroma masakan itu menyebar, tidak lama kemudian, seseorang akan datang berkunjung. Tamu yang satu ini, bernama Haji Mustafa, adalah seorang teman lama Abu Nawas. Haji Mustafa adalah seorang pedagang kaya yang sering datang ke rumah Abu Nawas untuk bercengkerama, berbicara tentang berbagai hal, atau hanya sekedar menikmati masakan istimewa dari Abu Nawas. Hari itu, seperti yang sudah diduga oleh Abu Nawas, Haji Mustafa datang tanpa diundang. Tiba-tiba, pintu rumah Abu Nawas diketuk dengan keras. Abu Nawas yang sedang sibuk mengaduk gulai di dapur hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan kedatangan Haji Mustafa yang tidak terjadwal. "Masuklah, Haji Mustafa," teriak Abu Nawas dari dapur. Pintu terbuka, dan Haji Mustafa memasuki rumah dengan langkah ringan. Ia membawa senyum lebar di wajahnya, seolah-olah ia sudah tahu bahwa masakan lezat tengah dipersiapkan di dapur. "Assalamualaikum, Abu." "Ah, aku tahu betul aroma ini. Pasti gulai kambing yang sedang dimasak, kan?" Haji Mustafa berkata dengan nada ceria. Abu Nawas, yang sedang mengaduk gulai di atas api, tidak langsung menjawab. Ia melihat Haji Mustafa berdiri di ambang pintu dapur, matanya berbinar-binar. "Tentu saja, gulai kambing, Haji," jawab Abu Nawas sambil tersenyum kecil. "Tapi aku bertanya-tanya, apakah kau datang karena aroma masakanku yang sedap ini, atau karena rindumu padaku yang sudah lama tidak bertemu?" Haji Mustafa tertawa terbahak-bahak. "Ah, Abu, kau selalu bisa membuatku tersenyum. Tentu saja, aku datang karena aroma masakanmu. Apalagi yang bisa membuat seseorang seperti aku bertahan di jalan-jalan panjang, kalau bukan aroma makananmu yang menggoda?" Abu Nawas mengangguk, tapi matanya menyiratkan sebuah renungan. "Jika kau datang karena aroma masakan ini, maka maafkan aku, Haji. Masakanku belum siap. Gulai ini masih lama untuk matang. Tapi jika kau datang karena rindumu padaku, maka duduklah, temanku. Kita akan berbicara hingga masakanku selesai." Haji Mustafa terlihat terkejut sesaat, tetapi kemudian ia tersenyum bijaksana. Ia mengerti bahwa Abu Nawas sedang mengajaknya untuk menikmati sebuah percakapan yang lebih dalam, bukan sekadar makan bersama. Akhirnya, ia duduk di kursi yang ada di dekat meja makan. "Baiklah, Abu. Aku akan duduk, bukan hanya karena masakanmu, tetapi karena sudah lama kita tidak berbincang. Apa yang baru dari hidupmu, sahabatku?" Abu Nawas memandang Haji Mustafa dengan mata yang penuh perhatian, lalu berkata, "Kehidupan ini selalu penuh kejutan, Haji. Namun, ada hal yang tak pernah berubah, yaitu kebijaksanaan yang hanya datang dengan waktu. Aku telah belajar banyak tentang hidup, tentang bagaimana kita bisa merasakan kedamaian dalam kesederhanaan, dan tentang bagaimana kita bisa memberi, tanpa mengharapkan apapun kembali." Haji Mustafa menyandarkan tubuhnya di kursi, mendengarkan dengan seksama. Itu terdengar seperti pelajaran yang dalam. "Tapi aku penasaran, Abu. Apa yang sebenarnya kau rasakan dengan hidup yang penuh kesederhanaan itu? Bukankah banyak orang lebih memilih hidup yang penuh dengan kemewahan dan kenikmatan?" Abu Nawas tersenyum tipis, lalu mengangkat panci berisi gulai kambing yang hampir matang. "Lihatlah, Haji. Aku memasak gulai ini dengan penuh perhatian, penuh cinta, dan kesabaran. Bagi sebagian orang, memasak hanya soal menyiapkan makanan dengan cepat. Tetapi bagi diriku, memasak adalah seni. Ia mengajarkan kita untuk sabar, untuk memperhatikan detail, dan untuk memberi sesuatu yang terbaik bagi orang lain." Haji Mustafa terdiam, merenung sejenak, lalu berkata, "Aku selalu terpesona dengan cara pandangmu, Abu. Hidupmu seolah jauh dari hiruk-pikuk dunia, namun penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Mungkin aku perlu belajar lebih banyak darimu." Abu Nawas menundukkan kepala dengan penuh rasa syukur. "Kita semua belajar dari pengalaman, Haji. Dan pengalaman itu bukan hanya datang dari kesuksesan, tetapi juga dari kegagalan dan tantangan hidup.
Sebagaimana gulai kambing ini, ia hanya bisa matang sempurna setelah melalui proses yang panjang. Begitu juga hidup kita, Haji. Percakapan mereka terus berlanjut, membahas segala hal mulai dari kehidupan, filosofi, hingga pengalaman-pengalaman pribadi yang telah mereka lalui. Abu Nawas tidak hanya mengajari Haji Mustafa tentang masakan, tetapi juga tentang arti sebenarnya dari hidup. Tak terasa, gulai kambing yang dimasak Abu Nawas akhirnya matang. Dengan aroma yang menggoda, ia menyajikan hidangan tersebut di meja makan. Mereka berdua makan dengan lahap, menikmati setiap suapan yang penuh rasa dan kedamaian. Namun, setelah beberapa saat, Haji Mustafa terdiam dan menatap Abu Nawas dengan serius. "Abu, aku tahu kau tidak hanya ingin menyajikan gulai kambing ini. Ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepadaku, bukan?" Abu Nawas memandangnya dengan tatapan tajam dan lembut. "Tentu, Haji. Setiap masakan yang aku buat, setiap kata yang aku ucapkan, selalu ada pesan yang lebih dalam. Namun, kadang-kadang, pesan itu tidak datang dari apa yang terlihat di permukaan, tetapi dari apa yang ada di dalam hati." Haji Mustafa menatap sahabatnya dengan penuh perhatian, merasa seolah ada sesuatu yang sangat penting yang akan dia pelajari dari percakapan ini. Abu Nawas mengangkat gelas teh dan meminumnya pelan-pelan. "Kita semua datang ke dunia ini dengan tujuan. Tujuan itu bukan untuk meraih kekayaan atau kemewahan semata, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Dan dalam perjalanan hidup ini, kita akan menemukan banyak tamu tak diundang, seperti dirimu yang datang ke rumahku hari ini. Namun, tamu yang sebenarnya adalah pengalaman, pelajaran, dan kesempatan untuk tumbuh." Haji Mustafa terdiam sejenak, mencerna kata-kata Abu Nawas. "Aku mengerti, Abu. Mungkin selama ini aku terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi hingga aku lupa untuk menemukan kedamaian dalam diri." Abu Nawas tersenyum dengan bijak. "Itulah tujuan kita, Haji. Untuk memahami bahwa kedamaian sejati datang dari dalam diri, bukan dari luar. Jika kita bisa mencapainya, maka kita tidak akan pernah merasa kesepian atau terasing, meskipun dunia di sekitar kita terus berubah." Setelah percakapan panjang itu, Haji Mustafa merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih damai, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang berbeda. Tidak hanya mengejar kekayaan atau kesuksesan, tetapi juga menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan dan kedamaian batin. Malam itu, saat mereka berdua duduk bersama, menikmati teh hangat setelah makan, Haji Mustafa akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Terima kasih, Abu. Aku rasa, aku harus pulang sekarang. Tapi aku akan membawa pelajaran ini bersama-sama dalam hidupku." Abu Nawas mengangguk, tersenyum bijak. "Kau akan selalu diterima di rumahku, Haji. Dan ingatlah, tamu yang sebenarnya bukanlah yang datang untuk makan, tetapi yang datang untuk memberi makna." Haji Mustafa berdiri, meninggalkan rumah Abu Nawas dengan perasaan yang penuh. Ia tahu bahwa pertemuannya dengan sahabatnya itu bukan hanya tentang gulai kambing, tetapi tentang sebuah pelajaran hidup yang akan selalu ia bawa. Tamu tak diundang memang datang kapan saja, namun yang paling penting adalah apa yang mereka tinggalkan setelah mereka pergi. Kisah humor dan kebijaksanaan Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas dan pemerintah yang hanya mengurus diri sendiri. Pada suatu hari, sebuah desas-desus yang cukup mengganggu sampai ke telinga Abu Nawas. Konon, sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan hidup dalam kemewahan yang sangat mencolok. Mereka memiliki rumah mewah, kendaraan pribadi yang mahal, serta menikmati berbagai fasilitas yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Sementara itu, di luar sana, rakyat banyak yang menderita. Kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial tampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Abu Nawas, yang dikenal karena kepiawaiannya dalam memberikan nasihat yang penuh kebijaksanaan, merasa bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Baginya, sebuah pemerintahan yang baik seharusnya lebih memikirkan kesejahteraan rakyat ketimbang kemewahan diri para pejabat. Maka, Abu Nawas memutuskan untuk menemui para pejabat tersebut secara langsung dan memberikan teguran yang penuh makna. Ia mengunjungi sebuah pertemuan yang diadakan oleh beberapa pejabat tinggi. Ketika ia memasuki ruang pertemuan yang megah, Abu Nawas melihat bahwa para pejabat itu sedang duduk dengan anggun, mengenakan pakaian mahal, sambil berbincang tentang berbagai hal. Makanan lezat tersaji di atas meja, dan suara tawar yang terdengar di sekeliling ruangan. Abu Nawas, yang biasanya tenang dan bijaksana, memulai percakapan dengan cara yang cukup tajam.
Saya mendengar bahwa Anda menikmati kemewahan yang luar biasa, sementara banyak rakyat yang membutuhkan bantuan. Apakah ini cara pemerintahan yang baik? Tanyanya, sambil memandang tajam ke arah para pejabat. Salah satu pejabat itu, yang tampaknya sedikit terkejut, menjawab dengan cepat, "Kami pantas menikmati semua ini karena kami bekerja keras untuk negara. Semua ini hasil jerih payah kami dalam memimpin negeri ini." Abu Nawas tidak merasa terkejut dengan jawaban itu. Dengan nada yang lebih tenang, ia berkata, "Jika Anda bekerja untuk negara, maka negara seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Anda memimpin negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memuaskan hawa nafsu pribadi." Para pejabat itu saling berpandangan, merasa sedikit tersinggung dengan kata-kata Abu Nawas, namun tidak ada yang berani membantah. Abu Nawas melanjutkan, "Sebagai pemimpin, tugas Anda adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat, memberikan perhatian pada yang membutuhkan, dan menciptakan keadilan sosial. Anda harus menempatkan rakyat di atas segalanya, bukan kemewahan dan kenyamanan pribadi." Salah satu pejabat berusaha membela diri. "Kami sudah berusaha, Abu Nawas. Kami memberi bantuan sosial dan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat." Abu Nawas menggelengkan kepala, "Bantuan sosial dan kebijakan yang Anda buat mungkin sudah ada, tetapi apakah itu cukup? Apakah kebijakan itu benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan? Atau justru lebih banyak kebijakan yang menguntungkan diri Anda dan kelompok Anda?" Pernyataan Abu Nawas itu membuat suasana di dalam ruangan menjadi hening. Semua orang mulai merenung, seolah kata-kata Abu Nawas menembus ke dalam hati mereka. Abu Nawas kemudian berkata dengan lebih lembut, "Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memahami penderitaan rakyatnya dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka. Bukan dengan menyimpan kekayaan untuk diri sendiri, tetapi dengan berkorban untuk kesejahteraan orang banyak. Jangan hanya berbicara tentang kebijakan yang bagus, tetapi tunjukkan dengan tindakan nyata bahwa Anda benar-benar peduli kepada mereka." Salah satu pejabat yang lebih muda, yang duduk di ujung meja, bertanya dengan ragu, "Tapi, Abu Nawas, bagaimana jika kami tidak punya cukup dana untuk semuanya? Bagaimana kami bisa membantu rakyat jika negara sedang kesulitan?" Abu Nawas tersenyum bijaksana dan menjawab, "Pemerintah yang baik bukan hanya soal dana, tapi soal prioritas. Jika Anda benar-benar memprioritaskan rakyat, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin Anda tidak bisa memberikan semua yang mereka inginkan, tetapi Anda bisa memberikan yang mereka butuhkan, seperti pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, dan kesempatan kerja yang adil. Itu bukan soal banyaknya dana, tetapi soal bagaimana Anda mengelola sumber daya untuk kepentingan yang lebih besar." Para pejabat itu terdiam, dan tampak mulai berpikir lebih dalam tentang arti dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa sebagai pemimpin, mereka seharusnya tidak hidup dalam kemewahan yang kontras dengan keadaan rakyat yang mereka pimpin. Mereka merasa malu karena selama ini terlalu fokus pada kepentingan pribadi dan abai terhadap kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Sebelum meninggalkan pertemuan tersebut, Abu Nawas menambahkan satu pesan terakhir. "Ingat, Anda di sini bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi untuk memberikan layanan. Rakyat tidak akan mengingat berapa banyak harta yang Anda kumpulkan, tetapi mereka akan mengingat seberapa banyak perubahan positif yang Anda bawa dalam hidup mereka." Dengan kata-kata itu, Abu Nawas keluar dari ruangan, meninggalkan para pejabat yang kini terdiam dan merenung. Mungkin perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi hari itu mereka mulai menyadari bahwa sebuah pemerintahan yang adil dan baik adalah pemerintahan yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memikirkan kemewahan dan kenyamanannya sendiri, tetapi harus mampu mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan hati yang tulus dan penuh empati terhadap mereka yang membutuhkan. Kisah humor dan kebijaksanaan Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas dan pemerintah yang hanya mengurus diri sendiri. Pada suatu hari, sebuah desas-desus yang cukup mengganggu sampai ke telinga Abu Nawas. Konon, sejumlah pejabat tinggi dalam pemerintahan hidup dalam kemewahan yang sangat mencolok. Mereka memiliki rumah mewah, kendaraan pribadi yang mahal, serta menikmati berbagai fasilitas yang tidak terjangkau oleh rakyat biasa. Sementara itu, di luar sana, rakyat banyak yang menderita. Kelaparan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial tampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Abu Nawas, yang dikenal karena kepiawaiannya dalam memberikan nasihat yang penuh kebijaksanaan, merasa bahwa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Baginya, sebuah pemerintahan yang baik seharusnya lebih memikirkan kesejahteraan rakyat ketimbang kemewahan diri para pejabat. Maka,
Abu Nawas memutuskan untuk menemui para pejabat tersebut secara langsung dan memberikan teguran yang penuh makna. Ia mengunjungi sebuah pertemuan yang diadakan oleh beberapa pejabat tinggi. Ketika ia memasuki ruang pertemuan yang megah, Abu Nawas melihat bahwa para pejabat itu sedang duduk dengan anggun, mengenakan pakaian mahal, sambil berbincang tentang berbagai hal. Makanan lezat tersaji di atas meja, dan suara tawar yang terdengar di sekeliling ruangan. Abu Nawas, yang biasanya tenang dan bijaksana, memulai percakapan dengan cara yang cukup tajam. Saya mendengar bahwa Anda menikmati kemewahan yang luar biasa, sementara banyak rakyat yang membutuhkan bantuan. Apakah ini cara pemerintahan yang baik? Tanyanya, sambil memandang tajam ke arah para pejabat. Salah satu pejabat itu, yang tampaknya sedikit terkejut, menjawab dengan cepat, "Kami pantas menikmati semua ini karena kami bekerja keras untuk negara. Semua ini hasil jerih payah kami dalam memimpin negeri ini." Abu Nawas tidak merasa terkejut dengan jawaban itu. Dengan nada yang lebih tenang, ia berkata, "Jika Anda bekerja untuk negara, maka negara seharusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri. Anda memimpin negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memuaskan hawa nafsu pribadi." Para pejabat itu saling berpandangan, merasa sedikit tersinggung dengan kata-kata Abu Nawas, namun tidak ada yang berani membantah. Abu Nawas melanjutkan, "Sebagai pemimpin, tugas Anda adalah mengutamakan kesejahteraan rakyat, memberikan perhatian pada yang membutuhkan, dan menciptakan keadilan sosial. Anda harus menempatkan rakyat di atas segalanya, bukan kemewahan dan kenyamanan pribadi." Salah satu pejabat berusaha membela diri, "Kami sudah berusaha, Abu Nawas. Kami memberi bantuan sosial dan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat." Abu Nawas menggelengkan kepala, "Bantuan sosial dan kebijakan yang Anda buat mungkin sudah ada, tetapi apakah itu cukup? Apakah kebijakan itu benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan? Atau justru lebih banyak kebijakan yang menguntungkan diri Anda dan kelompok Anda?" Pernyataan Abu Nawas itu membuat suasana di dalam ruangan menjadi hening. Semua orang mulai merenung, seolah kata-kata Abu Nawas menembus ke dalam hati mereka. Abu Nawas kemudian berkata dengan lebih lembut, "Pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang memahami penderitaan rakyatnya dan berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka. Bukan dengan menyimpan kekayaan untuk diri sendiri, tetapi dengan berkorban untuk kesejahteraan orang banyak. Jangan hanya berbicara tentang kebijakan yang bagus, tetapi tunjukkan dengan tindakan nyata bahwa Anda benar-benar peduli kepada mereka." Salah satu pejabat yang lebih muda, yang duduk di ujung meja, bertanya dengan ragu, "Tapi, Abu Nawas, bagaimana jika kami tidak punya cukup dana untuk semuanya? Bagaimana kami bisa membantu rakyat jika negara sedang kesulitan?" Abu Nawas tersenyum bijaksana dan menjawab, "Pemerintah yang baik bukan hanya soal dana, tapi soal prioritas. Jika Anda benar-benar memprioritaskan rakyat, Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin Anda tidak bisa memberikan semua yang mereka inginkan, tetapi Anda bisa memberikan yang mereka butuhkan, seperti pendidikan yang layak, kesehatan yang terjangkau, dan kesempatan kerja yang adil. Itu bukan soal banyaknya dana, tetapi soal bagaimana Anda mengelola sumber daya untuk kepentingan yang lebih besar." Para pejabat itu terdiam, dan tampak mulai berpikir lebih dalam tentang arti dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menyadari bahwa sebagai pemimpin, mereka seharusnya tidak hidup dalam kemewahan yang kontras dengan keadaan rakyat yang mereka pimpin. Mereka merasa malu karena selama ini terlalu fokus pada kepentingan pribadi dan abai terhadap kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Sebelum meninggalkan pertemuan tersebut, Abu Nawas menambahkan satu pesan terakhir. "Ingat, Anda di sini bukan untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi untuk memberikan layanan. Rakyat tidak akan mengingat berapa banyak harta yang Anda kumpulkan, tetapi mereka akan mengingat seberapa banyak perubahan positif yang Anda bawa dalam hidup mereka." Dengan kata-kata itu, Abu Nawas keluar dari ruangan, meninggalkan para pejabat yang kini terdiam dan merenung. Mungkin perubahan tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi hari itu mereka mulai menyadari bahwa sebuah pemerintahan yang adil dan baik adalah pemerintahan yang benar-benar mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, bukan kepentingan pribadi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memikirkan kemewahan dan kenyamanannya sendiri, tetapi harus mampu mengutamakan kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Kepemimpinan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan hati yang tulus dan penuh empati terhadap mereka yang membutuhkan. Kisah humor dan keberanian Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas dan pemimpin yang terlalu sombong. Pada suatu hari, kabar tentang seorang pemimpin yang sangat sombong terdengar di seluruh penjuru negeri. Pemimpin ini terkenal karena sering berbicara tentang dirinya sendiri, menganggap dirinya paling pintar, dan selalu memuji kehebatan-kehebatannya. Setiap kali ia berbicara di depan publik,
Ia tidak pernah ragu untuk menyebutkan betapa suksesnya pemerintahannya, betapa hebatnya kebijakan yang ia buat, dan bagaimana dunia harus mengakui kecerdasan serta kemampuannya. Berita tentang pemimpin ini sampai ke telinga Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang bijak dengan banyak nasihat yang mengena dan tajam. Abu Nawas tidak bisa diam ketika mendengar bahwa seorang pemimpin menyombongkan diri sementara banyak rakyat yang merasakan penderitaan dan kesulitan. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk memberi pelajaran bagi sang pemimpin, agar ia bisa lebih memahami apa itu kepemimpinan yang sejati. Suatu hari, Abu Nawas mendapat undangan untuk bertemu dengan pemimpin tersebut. Pemimpin itu, seperti yang diharapkan Abu Nawas, merasa bangga dan penuh percaya diri. Saat Abu Nawas masuk ke ruang pertemuan, pemimpin itu menyambutnya dengan senyum lebar dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin Anda tahu bahwa aku adalah pemimpin yang paling sukses di dunia ini. Semua yang kulakukan pasti benar. Negara ini berkembang pesat di bawah kepemimpinanku, dan semua orang mengakui kehebatanku." Abu Nawas tersenyum ringan, lalu duduk dengan tenang di hadapan pemimpin itu. Ia memandangi sang pemimpin sejenak, yang terlihat begitu percaya diri. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berbicara dengan suara yang lembut namun penuh makna. "Tuan, saya mendengar bahwa Anda merasa sangat hebat dan sukses. Namun, izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak terletak pada seberapa besar pujian yang diterima, tetapi pada seberapa besar dia bisa melayani rakyatnya dengan rendah hati?" Pemimpin itu terdiam sejenak, tampak bingung dengan pertanyaan Abu Nawas. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan nada yang sedikit meremehkan. Abu Nawas melanjutkan dengan bijaksana, "Rakyat akan lebih menghormati pemimpin yang rendah hati dan mendengarkan mereka, daripada yang hanya berbicara tentang kesuksesan dan kehebatannya sendiri. Seorang pemimpin yang sejati adalah orang yang bisa merasakan penderitaan rakyatnya, mengerti kesulitan mereka, dan bekerja keras untuk memperbaiki kehidupan mereka. Kebesaran bukan diukur dari pujian yang datang dari mulut orang, tetapi dari kontribusi nyata yang diberikan kepada kesejahteraan rakyat." Pemimpin itu masih tampak bingung, tetapi perlahan mulai merasa ada yang salah dalam cara dirinya memandang kepemimpinan. "Tapi aku sudah membuat banyak kebijakan yang membawa kemajuan," jawabnya dengan sedikit terbata-bata. Abu Nawas tersenyum dengan bijaksana dan berkata, "Tuan, kebijakan yang Anda buat mungkin memang baik, tetapi apakah Anda benar-benar tahu apakah kebijakan itu bermanfaat bagi rakyat Anda? Anda bisa saja membuat jalan raya yang megah atau gedung-gedung tinggi yang indah, tetapi apakah rakyat yang ada di pinggiran kota dan desa-desa merasakannya? Pemimpin yang baik adalah mereka yang tahu bagaimana menjangkau setiap lapisan masyarakat, bukan hanya berbicara tentang keberhasilan besar, tetapi juga mendengar apa yang dibutuhkan oleh mereka yang tidak terdengar." Sang pemimpin terdiam. Abu Nawas kemudian melanjutkan, "Rakyat akan menghormati Anda jika Anda bisa menurunkan ego dan bekerja untuk kebaikan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi. Seorang pemimpin yang sombong hanya akan menciptakan jarak antara dirinya dengan rakyatnya. Sementara pemimpin yang rendah hati, yang selalu siap mendengarkan dan bertindak dengan bijaksana, akan dicintai dan dihormati oleh rakyat." Pemimpin itu merenung, dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu fokus pada dirinya sendiri dan lupa untuk memperhatikan kebutuhan rakyat yang sebenarnya. "Apa yang harus aku lakukan?" tanya pemimpin itu, tanpa kebingungan. Abu Nawas menjawab dengan tegas, "Mulailah dengan merendahkan hati, dan dengarkanlah suara rakyatmu. Jangan hanya mendengarkan pujian, tetapi juga kritik. Jadilah pemimpin yang selalu siap untuk belajar dari pengalaman dan selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Kepemimpinan bukan tentang berapa banyak orang yang memujimu, tetapi tentang berapa banyak orang yang kamu bantu dan buat hidup mereka lebih baik." Setelah berbicara panjang lebar, Abu Nawas meninggalkan istana sang pemimpin dengan perasaan tenang. Meskipun tidak ada yang bisa dipastikan, ia berharap bahwa kata-katanya akan menembus hati sang pemimpin dan mengubah cara pandangnya terhadap kepemimpinan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebesaran seorang pemimpin tidak terletak pada seberapa sering atau sekeras apa ia berbicara tentang dirinya, tetapi pada seberapa rendah hati ia dalam melayani rakyatnya. Kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang mendengarkan, merasakan, dan bertindak untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kisah kecerdikan Abu Nawas selanjutnya yaitu Abu Nawas tentang sepiring uang perak. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dan ingin mencari hiburan. Ia pun teringat pada Abu Nawas, orang yang selalu memiliki jawaban cerdas atas setiap persoalan. Maka, Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Raja, sang Raja berkata, "Abu Nawas, aku ingin melihat seberapa besar kecerdikanmu kali ini. Aku akan memberikanmu sepiring uang perak, tetapi kamu harus membayarnya dengan sesuatu yang setara."
Jika tidak, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Hamba menerima tantangan ini, Baginda." Abu Nawas mencari jawaban. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya sambil berpikir keras. Bagaimana mungkin ia harus membayar sepiring uang perak tanpa menggunakan uang atau barang berharga lainnya? Ia berjalan mengitari desa, mengamati keadaan sekitar, hingga akhirnya ia menemukan jawabannya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali ke istana dengan tangan kosong. Raja tersenyum dan bertanya, "Di mana bayaranmu, Abu Nawas?" "Aku harap kau sudah menemukan sesuatu yang sepadan dengan sepiring uang perak itu." Abu Nawas mengangguk, lalu dengan penuh percaya diri berkata, "Baginda, silakan perintahkan pelayan untuk menyalakan api dan menyiapkan sebuah panci kosong di atasnya." Raja dan para menteri merasa penasaran, tetapi mereka tetap mengikuti perintah Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, api telah menyala dan panci kosong pun diletakkan di atasnya. Asap sebagai bayaran. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berdiri di dekat panci yang masih kosong dan berkata, "Baginda, hamba telah menemukan bayaran yang setara dengan sepiring uang perak yang Baginda berikan kepada hamba. Jika hamba hanya diberi uang perak dalam sebuah piring tanpa bisa menggunakannya, maka hamba akan membayarnya dengan asap dari panci kosong ini. Bukankah itu adil, Baginda?" Para menteri terkejut dan saling berbisik satu sama lain. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Ia mengakui kecerdikan Abu Nawas dalam menanggapi tantangan ini. "Kau benar-benar pintar, Abu Nawas. Aku tidak bisa menyangka logikamu. Sepiring uang perak memang tidak bisa dimanfaatkan jika hanya diletakkan di atas piring. Maka, bayaranmu dengan asap dari panci kosong pun sepadan," ujar Raja sambil tersenyum. Hikmah dari kisah ini. Raja akhirnya memberikan uang perak tersebut kepada Abu Nawas sebagai hadiah karena kecerdikannya. Para menteri pun mengambil pelajaran bahwa sesuatu yang tampaknya berharga belum tentu memiliki nilai jika tidak bisa digunakan dengan baik. Sejak saat itu, kisah kecerdikan Abu Nawas tentang sepiring uang perak menjadi legenda di seluruh negeri. Orang-orang belajar bahwa kecerdasan bisa mengalahkan kekayaan dan kebijaksanaan lebih bernilai daripada harta. Dengan senyum puas, Abu Nawas meninggalkan istana, membawa hadiah dari raja, dan kembali ke desanya dengan kebanggaan karena sekali lagi ia berhasil mengalahkan jebakan sang raja dengan akalnya yang cerdik.